Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya akan, amin. Saya akan menyampaikan topik firman Tuhan bergantung pada kekuatan Allah. Bapak Ibu Saudara, kita sudah terbiasa untuk mengandalkan diri kita sendiri pada setiap hal-hal untuk menjalani hidup kita, ya. Karena pada dasarnya manusia diberikan kesempatan atau untuk melatih dirinya dalam menghadapi persoalan hidupnya sehingga hidupnya memiliki hari depan. Ya, demikian kita sekolah, anak-anak kita dididik dalam lembaga formal pendidikan dan lain sebagainya. Tetapi tentunya itu cocok bila diimplementasikan, misalnya ketika kita harus memperbaiki mesin atau melakukan profesi kita sesuai dengan keahlian-keahlian yang memang dididik pada setiap diri kita. Tetapi manusia seringkali menggunakan itu atau intuisi itu untuk menangani masalah kehidupan. Ya. Nah, itu seringkali yang tidak cocok. Kita mendefinisikan bahwa hidup ini selalu bisa kita atasi dengan cara-cara kita, dengan kekuatan kita, ya. Bahkan kita cenderung tidak sabar atau tidak bisa mempercayai kalau Tuhan yang mengambil alih hidup kita ketika kita mau percaya, kita mau memberikan hidup kita kepadanya, dan kita mau menjadikan dia penuntun hidup kita. Nah, pada sisi yang lain, dunia juga sudah membuat satu aturan main di mana manusia semakin kabur untuk melihat pribadi Tuhan, apakah dia benar-benar berkuasa. Hampir-hampir manusia tidak lagi bisa membedakan antara Tuhan dan uang. Ya, uang itu merupakan satu barang fisik, tetapi pada kenyataannya berperan hampir pada seluruh sisi kehidupan kita tanpa kita pungkiri. Itu yang seringkali membuat kita menjadi kabur dalam memahami arti mengandalkan Tuhan. Nah, justru pada saat-saat itu orang percaya dididik untuk bisa mengarahkan pandangannya atau bisa mengenal Allah yang benar dalam kehidupan. Apakah kita percaya kepadanya? Apakah kita hidup bagi dia? Apakah dia benar-benar menjadi Tuhan atau penuntun dalam seluruh langkah kehidupan kita? Nah, bagaimana kita belajar mengandalkan Tuhan? Kita coba baca dari 1 Korintus 1 ayat 31 sampai 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 5. Ya. Firman Tuhan berkata demikian. Ayat 31, karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Jadi seperti ada tertulis dalam Alkitab, orang yang mau berbangga-bangga harus berbangga atas apa yang dilakukan Tuhan. Ini adalah terjemahan dalam BIMK, ya. Yang atas itu terjemahan dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Kemudian 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 5, demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar.
baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Nah, apa yang digambarkan dalam firman Tuhan tersebut, itu kelihatannya bukan merupakan sesuatu yang lumrah. Ya, diberikan satu contoh di sini, seandainya kita melayani kepada orang yang perlu dilayani, biasanya kita menampilkan diri sebagai satu pribadi yang membawa solusi, datang dengan keyakinan penuh, kemudian bisa dibilang situasinya lebih baik daripada orang-orang yang kita layani. Sehingga orang-orang yang kita layani itu pada akhirnya percaya dari apa yang kita sampaikan ke mereka. Kemudian pada umumnya orang berpendapat dengan kondisi yang lebih baik, ya, misalnya kita lebih sukses, lebih memiliki berkat secara materi, pendapat kita seringkali Injil semakin mudah diberitakan. Nah, itu tidak tergambarkan dalam firman yang kita dengar pada pagi hari ini. Nah, pada sisi yang lain, dengan cara pandang tersebut, orang justru akan rendah diri ketika kita berhadapan dengan orang yang lebih sukses, orang yang lebih punya banyak materi terhadap orang-orang yang harus kita layani. Ya. Nah, namun demikian firman Tuhan mengajar kita, dengan kondisi seperti itu artinya kita sedang mengandalkan diri kita sendiri. Bahkan kita melayani menurut ukuran kita, dengan cara-cara kita, seolah dengan hal materi yang lebih, kita bisa menyampaikan Injil dengan mudah. Nah, Paulus dalam firman-Nya, dia menuliskan seperti ini, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan Paulus itu tidak disupport atau tidak didukung oleh satu kondisi lahiriah, ya, yang seringkali menjadi definisi kita sebagai prasyarat untuk kita melakukan sesuatu, bahkan untuk menyampaikan Injil itu sendiri. Ya. Bahkan di situ digambarkan bahwa Paulus dengan Injilnya itu datang dengan kondisi yang memprihatinkan. Atau kalau orang yang dilayani itu mengukurnya dengan nilai-nilai lahiriah, Paulus bisa tidak dipercayai karena dalam kondisi yang jauh lebih rendah atau kondisi yang memprihatinkan dibanding orang-orang yang dia layani saat itu. Kemudian di dalam diri Paulus sendiri katanya, aku ada ketakutan, aku takut dan gentar. Jadi di dalam dirinya untuk menyampaikan Injil, ketika dia melihat dirinya, ada satu suasana batin yang menyatakan, wah, apakah aku layak? Wah, aku nggak sanggup kalau saya harus melayani orang-orang yang situasi lahiriah atau kondisinya jauh lebih baik. Gitu. Tetapi yang luar biasa di sini, bahwa Paulus melayani Tuhan, atau dia diperhadapkan pada sesuatu itu, sama sekali tidak mengandalkan hal-hal yang bisa dibanggakan dari sisi manusia, katanya. Dia kuat oleh karena dorongan keyakinan. Ya.
dorongan Roh Kudus. Dikatakan, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Firman ini menggambarkan bagaimana kekuatan hatinya untuk selalu mengabarkan Injil dengan tidak melihat latar belakang orang yang dilayani, tidak melihat sisi-sisi lahiriah terhadap orang yang dia layani. Dia hanya melihat bahwa semua orang itu sedang membutuhkan Kristus. Semua orang perlu karya keselamatan Kristus. Firman juga mengatakan, tetapi dengan keyakinan dan kekuatan Roh. Dorongan hatinya semata-mata diwarnai oleh kehendak Allah, kasih Allah yang besar untuk menyampaikan bahwa seseorang harus menerima karya keselamatan Kristus yang sudah mati bagi semua orang. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari di pagi hari ini kita belajar untuk melihat keadaan, melihat situasi, melihat pelayanan kita, itu hanya didasarkan pada kekuatan Allah yang bekerja di dalam hati kita. Manakala kita mau terus bergantung sepenuhnya kepada Allah, pasti Tuhan mengerjakan sesuatu bahkan di luar akal sehat kita. Kita sedang memberikan satu tempat yang luas. Kita sedang memberikan karya Roh Kudus yang luar biasa untuk memakai hidup kita dengan mengandalkan sepenuhnya kekuatan Allah yang kita percayai. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita mengawali doa di pagi hari ini.